Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan mata pelajaran bimbingan konseling kelas 9. Alhamdulillah pada tahun ajaran 2020-2021 Ustazah diamanati untuk menjadi guru bimbingan konseling khusus kelas 9. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita buka dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Ustazah ingin kalian ketika Ustazah minta untuk bertanya atau Ustazah bertanya pada kalian, apa kabar semuanya? Kalian pastinya menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah melihat sepertinya kalian sehat-sehat semua, walaupun Ustazah belum melihat tatap muka langsung, akan tetapi Ustazah berpikir positif bahwasannya kalian itu sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan siang hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang perencanaan karir untuk masa depan. Kenapa Ustazah menyampaikan perencanaan karir untuk masa depan? Ternyata ini sangat penting sekali, terutama kalian sedang akan atau sudah masuk di kelas 9, harus bisa memiliki perencanaan-perencanaan khusus untuk masa depan kalian. Setelah nanti kalian lulus di kelas 9, kalian juga akan masuk di mana? Akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, SMA atau SMK. Nah, itu kan sebuah pilihan kalian. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Ustazah menyampaikan perencanaan karir di masa depan ini memiliki tujuan, bahwasanya kalian agar dapat bisa memahami perencanaan-perencanaan yang positif, yang baik, agar kalian bisa sukses di masa depan kelak. Kemudian, Ustazah setelah ini akan menyajikan materi terkait perencanaan karir di masa depan. Bentuknya yaitu PowerPoint. Silahkan kalian bisa menyimak baik-baik penjelasan Ustazah Rumi. Kemudian, silahkan apabila perlu atau serasa ada sesuatu hal yang penting, bisa kalian catat di buku catatan. Kemudian bisa dipahami, bisa nanti Ustazah akan memberikan follow up setelah kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Ustazah Rumi. Ya, berikut ini kalian bisa menyimak ya. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang materi perencanaan karir masa depan. Tujuannya yaitu dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Ya, silahkan gambar berikutnya. Di sini Ustazah akan melihatkan kepada kalian. Di sini ada speaking atau mencairkan kebukuan. Tebak gambar ya. Silahkan kalian bisa menebak ini gambar apa, kemudian persepsi kalian itu apa. Ya, bisa dilihat ya. Nanti untuk bagian ini silahkan bisa dilihat lebih lanjut ya. Kemudian ada gambar selanjutnya. Nah, silahkan perhatikan ya anak-anak. Di sini ada gambar apakah yang Anda ketahui. Kemudian di sini kalian juga bisa menemukan orang pada gambar tersebut. Nah, ini kalian bisa melihat, coba dipersepsikan, dilihat. Kemudian kalian bisa melihat pas di situ insya Allah akan ada sosok seorang orang. Ya, untuk jawabannya ini kita lihat ya. Jawabannya kita lihat di slide selanjutnya. Ya, perhatikan slide selanjutnya. Itu jawaban nomor 1 bisa pohon dan burung atau pekarangan dengan pohonnya. Semua jawaban betul tergantung persepsi masing-masing. Kemudian yang kedua
gambar orang tuh mana? Ya, silahkan bisa perhatikan lingkaran merah. Nah, di situ ada bentuk orang, dimana yang di atas burung itu kepalanya, kemudian ke bawah itu sudah kakinya. Nah, ini gambaran orang ya. Mengingat betapa pentingnya karir dalam menentukan kebahagiaan hidup kita, maka menjadi penting bagi kita untuk merancang karir kita supaya karir kita menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Karir juga bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk mengaktualisasikan diri. Dalam karirnya, orang bisa mengaktualisasikan diri, kemampuannya, apresiasinya, ide-idenya. Dengan demikian, maka orang akan mencapai masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Kemudian, pengertian karir. Karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir menunjukkan perkembangan para karyawan secara individual dalam suatu jenjang atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerjanya dalam suatu organisasi. Selain itu, karir juga merupakan suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya, menurut Modi Ennoi 1996. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya ada 3 pengertian karir yang berbeda. Yang pertama, karir itu sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami seorang tenaga kerja selama masa kerjanya. Yang kedua, karir juga sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan, yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir-karir. Kemudian perencanaan karir, suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi seorang karyawan dan anggota suatu organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Perencanaan karir tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan jabatan. Jika memang pada lingkungan kerja saat itu peluang tersebut sangat terbatas. Selanjutnya, alasan mengadakan perencanaan karir. Apa alasannya? Karena perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru dan program-programnya masih jarang, kecuali dalam organisasi-organisasi yang besar atau maju. Akan tetapi, keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir makin bertambah. Banyak calon pegawai, khususnya calon-calon yang berpendidikan tinggi, menginginkan suatu karir bukan hanya untuk jabatan saja. Alasan yang kedua, karakteristik dan kriteria pengolahan karir dirancang berdasarkan pengembangan struktur organisasi, sebab jalur karir ditentukan berdasarkan rentang struktur organisasi yang bersedia dalam organisasi. Yang ketiga, persyaratan untuk duduk pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Kompetensi seseorang sangat menentukan kesuksesannya dalam mencapai karir sebagai posisi puncak dalam organisasi. Mengapa perencanaan karir itu penting? Ya, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang. Kemudian kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga, kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan Anda. Manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan.
Yang ketiga, mengungkapkan potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Yang kelima, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang keenam, membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disetujui. Kemudian kita bisa melihat ya, apa sih yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkarir. Nah, ini harus kalian bisa memahami. Keberhasilan karir itu dipengaruhi oleh pendidikan formal dan informal. Kemudian yang kedua, pengalaman kerja dan keterampilan. Yang ketiga, sikap atasan atau sikap sopan santun, adab istiadab. Kemudian prestasi dan produktivitas kerja, bobot pekerjaan, dan terakhir lowongan jabatan. Langkah-langkah dalam merancang karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategi apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkanlah secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. Yang keempat, terakhir, selanjutnya bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dengan dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa yang akan datang atau masa depan kita. Masih meneruskan langkah-langkah dalam merancang karir. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita miliki. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Yang ketujuh, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Yang kedelapan, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan Anda. Kemudian di sini ada rumusan memilih karir. Nah, ini ada rumusannya menurut Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat, memiliki rumusan modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumusan yang dimiliki adalah sebagai berikut. Karir T sama dengan T tambah 2P tambah E tambah V. Nah, T itu merupakan talent atau bakat, kemudian yang 2P passion dan purpose, E information, V fashion. Nah, selanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Yang pertama yaitu T yang berarti talent atau bakat. Nah, di sini untuk mengetahui area karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan, cobalah kalian bisa mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu 2P, yaitu passion dan purpose, atau keinginan dan tujuan. Nah, di sini maksudnya dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. E atau environment atau sebuah lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan sekitar untuk dapat mengembangkan kepribadian dan emosi.
Lingkungan sekitar kita dapat berupa keluarga, lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Selanjutnya, V atau fashion, yang berarti pandangan atau visi. Leader melihat bahwa dengan menerapkan pola fashioning atau memandang jauh ke masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Nah, disinilah Ustadzah memberikan kepada kalian rumus memilih karir. Ternyata kalian juga harus mempunyai yang pertama talent, yang kedua 2P, passion dan purpose, kemudian yang ketiga environment, kemudian yang keempat fashion. Nah, ini semua sangat menentukan. Silahkan kalian bisa mengambil rumus-rumus tersebut dengan sebaik-baiknya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sekarang kalian bisa merencanakan, dan pastinya kalian sudah mulai harus bisa mengetahui kemampuan diri kalian. Kalian punya kelebihan apa, kekurangan apa yang bisa digunakan untuk meraih masa depan kalian. Baiklah, kalian alhamdulillah sudah bisa mendengarkan penjelasan dari Ustadzah Runi. Setelah ini Ustadzah berharap kalian bisa memilih karir-karir yang sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini Ustadzah ingin kalian bisa memahami tentang penjelasan perencanaan karir untuk masa depan. Kemudian Ustadzah berharap bahwasannya ketika kalian bisa merencanakan sebuah karir, itu dapat menjadi sebuah kebutuhan kalian untuk mengaktualisasikan diri kalian untuk menjadi lebih baik, menjadi bisa mengembangkan ide-ide kalian, gagasan-gagasan kalian, keahlian kalian dalam meraih karir di masa depan yang lebih cerah lagi. Mungkin pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ustadzah dalam menyampaikan kata-kata ada kurang dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.